Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat adalah anggota polisi yang tewas di rumah atasannya sendiri di daerah Jakarta Selatan pada tahun 2022 yang lalu. Kasus kematiannya mengandung teka-teki, berawal dari kecurigaan keluarga. Akhirnya kasus ini terungkap dan terbukti bahwa Brigadir Joshua dibunuh oleh atasannya sendiri, yaitu Irjen Pol Verdi Sambo. Para pelaku ditangkap dan dihukum. Verdi Sambo dihukum seumur hidup. Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe. Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dikenal sebagai anak yang sopan. Di kampung halaman namanya harum. Senyumnya lekat dalam ingatan tetangga. Tapi pada bulan Juli tahun 2022, Brigadir Joshua Huta Barat menjadi nama yang disebut dengan getir di santero negeri. Pasalnya, Brigadir Joshua menjadi perbincangan bukan karena prestasi atau penghargaan, tapi karena nyawanya direnggut dalam skenario kelam di tengah lingkungan ia mengabdi. Ini bukan hanya kisah tentang seorang anggota polisi yang dibunuh. Ini tentang seorang anak, seorang kekasih dan seorang kakak yang dijebak, dikhianati, dan dibungkam. Dia itu anak yang paling gak bisa lihat saya capek. Kalau saya sakit, dia yang urus. Terakhir kami video call, dia bilang mau pulang sebentar. Katanya rindu makanan rumah. Suara ibunda Joshua bergetar, menahan tangis, tapi yang pulang cuma peti jenazah. Joshua masuk kepolisian dengan semangat mengabdi. Dia tahu sistemnya kadang bengkok, tapi ia percaya kebenaran bisa hidup dari dalam. Menjadi ajudan seorang jenderal adalah mimpi besar. Tapi siapa sangka, mimpi itu justru menjadi akhir dari perjalanan karier, bahkan akhir dari hidupnya. Di balik tugasnya yang penuh tekanan, Joshua menyimpan dunia kecil yang membuatnya bertahan, yaitu kekasihnya yang bernama Vera. Mereka merencanakan masa depan bersama. Tapi rencana itu tak pernah selesai. Dia janji mau nikah setelah selesai urusan dinas itu. Kami sudah cari-cari cincin. Tapi terakhir kali dia bilang, doakan aku ya sayang. Aku capek tapi aku kuat. Itu terakhir kalinya aku dengar suaranya. Jakarta, 8 Juli 2022. Di sebuah rumah dinas yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang ajudan, Joshua menghembuskan napas terakhirnya. Bukan di medan tugas, bukan di tengah konflik bersenjata. Joshua dibunuh di balik tembok yang seharusnya melindunginya. Konferensi pers versi awal yang diumumkan ke publik adalah baku tembak. Tapi keluarga menduga ada yang tak beres. Luka-luka di tubuh Joshua tak sesuai dengan cerita. Ibunya gemetar saat membuka peti. Kakaknya tak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu anak itu tidak tewas dalam adu tembak. Ia dibantai. Kami lihat tubuh adik kami, penuh luka, bukan cuma peluru. Ada memar, ada sayatan. Dia disiksa dulu sebelum dibunuh. Itu bukan polisi tembak polisi. Itu eksekusi. Berhari-hari publik dijejali narasi palsu. Oknum polisi saling melindungi. Nama besar ditutupi. Tapi tekanan publik dan media tak bisa dibendung. Satu demi satu kebohongan retak. Di balik semua itu, ada keluarga yang berdoa, menangis, dan tidak pernah berhenti bertanya, siapa yang menghabisi anak kami, dan kenapa? Vera mengenang. Vera tak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya bisa melihat tubuh kekasihnya membiru di dalam peti. Mereka yang merencanakan pernikahan, kini dipisahkan oleh liang lahat. Kadang aku masih berharap dia chat. Kadang aku buka WhatsApp cuma buat lihat terakhir dia online. Foto profilnya masih sama. Aku belum bisa hapus. Kasus ini bukan lagi soal satu nyawa. Ini jadi pertanda bahwa dalam tubuh kekuasaan, masih ada oknum yang tega berbuat keji terhadap anak buahnya sendiri. Tapi juga jadi pembuktian bahwa kebenaran bisa melawan. Sidang demi sidang, tersangka di kursi pesakitan, tangis keluarga Joshua di pengadilan. Akhirnya, satu persatu dihukum. Tapi apakah keadilan benar-benar pulih? Sang pelaku utama mendapat ganjaran hukuman mati.
Tetapi akhirnya hukum dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Berbagai pihak, baik pakar hukum maupun masyarakat, merasa tidak adil. Para pakar mengungkapkan argumennya, seharusnya sang jenderal tetap dihukum mati. Tetapi hakim memiliki pertimbangan sendiri. Meski demikian, banyak juga yang berpendapat, seandainya keluarga tidak mengendus ketidakbersan dan menuntut dibongkarnya kasus ini, tentu kasus ini akan tenggelam di telan bumi. Biarlah kasus Joshua menjadi pelajaran bagi negeri ini, agar tidak ada lagi Joshua berikutnya. Dan setiap kasus dibuka seterang-terangnya sejak awal, agar kepercayaan masyarakat meningkat terhadap aparat penegak hukum. Meskipun aparat penegak hukum bisa menangkap pelaku, meski hakim bisa jatuhkan hukuman, namun luka yang ditinggalkan oleh kematian Joshua tak akan pernah benar-benar sembuh. Di rumahnya, gitar Joshua masih tergantung di dinding. Ibunya masih menyimpan jaket terakhir yang dikenakan anaknya. Vera masih menyimpan cat terakhir mereka. Terlebih dari semua itu, mereka masih menyimpan cinta yang mendalam bagi Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat. Indonesia mencatat namanya, tapi keluarga mencatat kehilangan yang tak tergantikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita untuk menghargai kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Terima kasih.